Guys, masih kegiatan aku di rumah yang sungai penuh. Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi sama video aku. Jadi guys, pagi ini tuh aku mau sarapan karena yang tadi malam itu aku udah sempat beli bakso tusuk dan masih ada satu bungkus. Jadi di sini aku mau sarapan sama bakso tusuk aja karena memang lagi nggak pengen makan nasi. Di sini terpantau juga bapaknya si Nadif baru bangun, lanjut cuci muka dan sisir-sisir dulu rambutnya karena memang dia tuh pengen banget ngepanjangin rambutnya. Padahal dari kemarin juga udah tak rayu-rayu gimana caranya dia biar bisa potong rambut gitu. Tapi ternyata memang dianya tidak mau. Percayalah kalau bapak-bapaknya itu nggak kerawat, nggak keurus, yang disalahin pasti istrinya. Pasti yang dibilang kayak itu pasti istrinya nggak bisa ngurus. Padahal memang orangnya aja yang kolot gitu loh. Apalagi bapaknya Nadif itu bisa dibilang yang payah banget, yang sulit sekali diatur soal pakaian. Nggak tahu gimana konsepnya, pokoknya ya kalau keluar apapun acaranya ya jaketan, celana lepis, topian, selesai. Nggak tahu lah acaranya mau acara penting atau enggak ya seperti itu outfitnya. Padahal aku tuh udah sering banget bilangin kayak, "Mbok pakai baju batik lo mas, men rapi. Mbok cukur lo mas, men ganteng, men rapi. Mbok kumisnya dikerok lo mas." Kayak ya sering ngomong kayak gitu loh guys. Pokoknya sak cerewet-cerewetnya menungso. Tapi ya kembali lagi orangnya nggak mau. Ya mau gimana lagi dong ya, karena memang orangnya nggak mau. Sumpah jengkel banget kalau milihin mas baju karena pastinya berujung kayak kecewa sendiri karena memang dia tuh nggak mau diatur soal pakaian. Daripada nanti ujung-ujungnya malah nesu-nesuan gak tuh, nesu-nesuan, ya lebih baik kayak sasirmu lah mas gitu loh. Jadi please deh ya, jangan menyalahkan perempuan kalau lakinya tuh nggak berpakaian dengan rapi, dengan bagus. Karena memang terkadang itu tuh ada laki-laki yang nggak pengen diurus ya, sepertinya ya contohnya seperti bapak isi Nadif ki. Yo pakaiannya sak karep-karep DE, sak sire DE, sak nyaman-nyamani DE. Nggak kerasa kita ceritanya udah kepanjangan ya guys ya. Oke, di sini kita lanjut ya. Tadi aku udah sempat minum jamu guys. Tadi tuh pagi-pagi mas pengen minum jamu, jadi di sini aku beliin jamu beras kencur saja karena memang kita nggak suka yang pahit-pahit. Lanjut, di sini juga kita makan bakso tusuk yang aku bilang tadi. Setelah itu aku lanjut lagi buat ke dapur karena aku mau masak. Sebenarnya nggak masak apa ya, cuman masak air buat mandiin si Nadif. Tapi kan masak juga. Menurut aku apapun itu kuali panci dandang sang ditingkringin nang dhuwur gas terus diuripke gase, diuripke genine yo masak. Ya meskipun cuman masak air. Oke, kita lanjut ya guys. Ini airnya udah aku rebus. Kita tinggal tungguin airnya agak hangat. Dan di sini ternyata bapaknya si Nadif dan makwekku, masya Allah, malah membongkarin kamar. Nggak tahu kenapa makwekku tuh geli, gatel banget kalau ngeliatin kamar itu nggak tersusun rapi gitu loh. Jadi meskipun dia sudah tua, dia upayakan rapi, kamarnya bersih, nyaman gitu loh. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Makwek aku tuh padahal udah tua banget loh guys, tapi masih bisa ngangkatin kok ngono iku lah. Jujur aku sang nomai kayaknya mengumpulkan niatnya itu kayak males banget gitu loh, kayak selagi bisa ditidurin dengan empuk, dengan kasur yang empuk nyaman itu ya wes ngono loh. Tapi nek mawe iki gatel banget ngelihat kamar berantakan. Sebenarnya kamar aku tuh juga nggak berantakan banget loh, cuman memang nggak sesuai sama yang diharapkan mawe aku aja, makanya dibongkar. Oke, di sela-sela bapaknya si Nadif sama mawe bongkari kamar sang super duper berantakan kayak di sini aku nyambi buat mandiin si Nadif. Karena di sini juga udah lumayan siang dan si Nadifnya juga belum mandi. Takutnya nanti pas dia dijemput sama ontinya atau makpangnya atau ya siapa lah mbak-mbaknya yang lain dia belum mandi. Jadi di sini kita mandiin dulu anaknya karena memang tadi juga udah aku suapin makan pagi-pagi. Dan yang paling senengnya lagi apa? Kalau Nadif di sungai penuh itu makannya banyak guys, nggak kayak yang di Kayuaro. Entah kenapa padahal yang masak aku. Kan rasanya sama aja gitu loh, tapi kalau di sini dia makannya tuh lahap banget, sedangkan kalau di Kayuaro nggak mau makan. Please deh, ada nggak sih ibu-ibu yang ngerasain rasanya seperti aku hari ini, seperti aku saat ini, bener-bener kayak lagi berjuang banget gimana caranya si Nadif tuh mau makan sama lauk, karena memang dia tuh cuman doyan makan sama nasi putih.
mati guys kalau di rumah Kayuaro. Sedangkan kalau di Sungai Penuh, apa aja yang dimasakin sama bude aku itu tuh dimakan. Apa aja yang dimasakin sama siapapun lah, kalau di Sungai Penuh itu dimakan loh. Oke, di sini di sela-sela aku mandiin Nadif, ternyata ada mama aku datang buat nganterin lauk. Jadi di sini kita sambil cerita-cerita dan aku juga masih mandiin si Nadif. Selesai mandiin Nadif, lanjut aja di sini aku bawa keluar karena memang udah mau aku gantiin. Di sini aku gantiin bajunya Nadif di ruang tengah di dapur ini karena memang kamarnya kan masih diberantakin ya. Karena kamarnya juga masih kayak kapal pecah, daripada nanti malah tambah jadi kapal pecah eneng si Nadif, jadi di sini aku gantiin dia di ruang tengah aja. Oke, dan ini tinggal makein bajunya karena memang si Nadif itu sekarang itu udah mulai susah banget guys kalau digantiin. Dia tuh kudunya melayu-melayu loh, kayak pengennya tuh bebas, terus aku yang harus lari-larian ngejar dia, ngejar buat ya sekedar makein baju. Bener-bener kalau sekarang tuh ngomong Nadif berasa capeknya kerasa banget karena memang dia tuh udah mulai bisa kemana-mana ngelutur, bener-bener capek. Oke deh, ini ganti bajunya udah selesai, terakhir tinggal pakein krimnya di muka karena memang dia tuh kalau di Sungai Penuh sering digigitin nyamuk. Dan si Nadif tuh kalau digigitin nyamuk pastilah tadi koreng. Kalian tuh koreng nggak sih yang terus garuk-garuk terus jadi hitam-hitam gitu loh. Dan pas banget ketika aku udah selesai gantiin si Nadif, udah mandiin Nadif, dan bapaknya si Nadif juga udah selesai buat beresin kamar. Dan di sini kita lanjut aja buat ngajakin Nadif jalan-jalan, tapi malah ujung-ujungnya tangannya dilepas ke. Jadi di sini aku cuman jalan-jalan berdua sama si Nadif. Dan di sini ternyata beberapa buah naga aku juga udah mateng guys. Setelah ngeliatin buah naga, di sini aku lanjut lagi main ke rumah bude aku. Ternyata bude aku tuh bikin soto dan aku disuruh makan. Jadilah di sini aku sarapan lagi. Nggak sarapan lagi, kan udah yang kedua kali ya. Ini udah siang sih, video ini aku ambil udah siang gitu. Oke, di sini tinggal makan. Di sini sotonya soto santan bude aku bikin. Karena memang ini juga sotonya udah nggak terlalu panas. Lanjut aja kita makan karena memang udah lumayan dingin sini ya, kan udah nggak terlalu panas ya, lumayan dingin. Piye tomel, astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita tinggal makan aja sotonya. Sotonya tuh bener-bener seger guys. Ini tuh yang bikinnya mbak aku, tapi ya aku makannya di rumah bude aku. Hippie sih ya, intinya itulah. Oke, selesai makan soto, ternyata bapaknya si Nadif, ontinya sama omnya itu udah panenin mangga di atas rumah. Jadilah di sini aku nyusulin mereka karena memang aku juga penasaran gitu, dapat banyak enggak mereka nih, ada yang matang enggak gitu ya. Yang aku cari ya yang matang dong ya, karena yang matang tuh manis banget guys. Oke, di sini aku nggak lama-lama, aku cuman sebentar kok guys, karena memang si Nadif juga aku tinggal sama Oyotnya. Kasian banget Oyotnya ngomong Nadif karena badannya si Nadif kan kalian tahu sendiri ya, gembrot, sedangkan Oyotnya itu kan badannya kurus gitu loh. Jadi kasihan nek ngomong suwi-suwi. Oke, lanjut. Ini udah sampai di rumah, tiba-tiba bapaknya si Nadif juga udah bawa mangganya pulang. Lanjut aja aku pilihin buat dibawa ke Kayuaro.